Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ada pertanyaan. Bolehkah kita melaksanakan witir salat malam atau tarawih dengan selain 3 rakaat? Lebih dari itu 5 rakaat yaitu 7 atau kurang dari 3 rakaat? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah. Permasalahan salat witir maknanya adalah genap. Maknanya adalah lawan dari genap. Makna al-witr ay al-adad al-witr. Faidan wahid huwa witr. Naam aula. Aina dalil wahid huwa witr? Innallaha witrun yuhibbul witra. Bahwa Allah itu witr. Allah kam wahid aula. Qul huwallahu ahad. Ay Allah ahad wahid. Idan makna al-witr adad ghairu syafa'. Jumlah yang selain dari genap. Maka witr qad rubama wahid, qad rubama salasah, qad rubama khamsah, sab'ah, bal mi'ah wahid, bal alf wahid. Naam aula. Idan hada huwa al-witr. Fa idan hal yushra fi salati tarawih au salati lail au qiyami ramadan bil witr ghairu salasah. Maka apakah disyariatkan dalam salat tarawih, salat malam? Makna salat tarawih qiyamul ramadan, di malam-malam Ramadan berjamaah di masjid. Dan ini disunnahkan. Dan salat lail maknanya di malam-malam kita di rumah. Maka bolehkah kita melaksanakan witr selain dari yang kita ketahui 3? Jawabnya boleh. Dan dalilnya banyak di dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, melaksanakan witr dengan 1 rakaah. Dan ini pendalilannya seperti ma'ruf fi sahihain an Ibnu Umar. Di saat Nabi ditanya, "Kaifa salatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana salat malam itu wahai Rasulullah? Faqala mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaah, salam. 2 rakaah, salam. Terus. Lalu di ujungnya disebutkan fa idza khasyita as-subhu fa utir bi wahidah tutiru laka maqad salaita. Maka jika kamu takut mungkin sekarang akan masuk fajar, maka tutup dengan 1. Mewiterkan dari genap yang telah kamu lakukan. Maka poinnya di sini salat witir diniatkan 1. Dan ini pendalilannya jelas. Dan begitu pun di dalam hadis yang tadi yang kami sebutkan dari Aisyah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan tadi oleh Abi Majlis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Abi Musa al-Asy'ari salat Isya 2 rakaah qasr. Kemudian menutup malamnya itu dengan witir 1 rakaah membaca surat ayat 100 ayat di surat An-Nisa. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita salat witir ganjil bisa hanya 1 rakaah. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, kana yusolli bilail 11 rakaah yutiru minha biwahidah. Bahwa Nabi dulu salat 11 rakaah, 2, 10 dan ditutup witir dengan 1. Maka ini pendalilan tentang bolehnya 1. Dan di sana witir bisa jadi juga selain 3 berapa? 5. Boleh 5 witir? Boleh. Mana pendalilannya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusolli minal lail 13 rakaah. Idan yajuz bi ziyadati rakaatain. Dari 11 boleh ditambah 2 rakaah, bahwa Nabi dulu sholat 13 rakaah.
yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Maka Nabi melaksanakan witir 5, yang mana dia tidak duduk dari 5 rakaat itu kecuali di akhirnya. Maka di sini bagaimana prakteknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 8 rakaat, maksudnya rokaatain, 8. Summa yutiru bi khamsah walam yajlis illa fi akhiriha. Maka Nabi tidak duduk kecuali di akhir seperti kita sholat witir. Yang 3, maka begitu di sini 5 langsung duduk 1 kali langsung salam. Adapun yang 3 maka 2 ditambah 1. Maka di sini syahidnya jelas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dulu Aisyah melaksanakan persaksian bahwa Nabi sholat 13 rakaat, 8, 2, 2, 2, 2, ditambah 5, dan syahidnya witir dalam keadaan 5 rakaat. Dan begitu pun boleh juga melaksanakan witir dalam keadaan 9 rakaat. Dan melaksanakan witir dalam keadaan 7 rakaat. Ini semua ada dalilnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari Aisyah. Berkata Aisyah, wa yusalli tis'a rakaat la yajlisu fiha illa fi thamaniyah fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallim thumma yaqumu fayusalli tasi'ah thumma yaqidu thumma yaqudu fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallim tasliman yasma'una summa yusalli rak'atain ba'dama yusallim wa huwa qa'idun fatilka 11 raka'ah. Maka di hadis Muslim di sini dijadikan faidah bagi kita boleh witir 9 rakaat. Maka Nabi salat 9 rakaat, 8 rakaat Nabi duduk. Dohirnya sama, bertasyahud, kemudian berdiri tanpa salam. Maka di rakaat yang ke-9, Nabi duduk bertasyahud kemudian salam. Ini 9 rakaat witir langsung, tidak salam. Dan kemudian Aisyah mengatakan kemudian Nabi melaksanakan 2 rakaat, fatilka 11 rakaat. Maka kemudian sholat 2 rakaat ditambah 9 tadi jadi 11. Maka ini kaifiyah yang 9. Dan boleh juga salat 7 kali witir. Tadi 5 selesai, kemudian 9 selesai, dan begitu pun 7. Maka di hadis disebutkan dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, falamma sanna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhadahu al-lahm aw tara bi sab'i wa sana'a fi rak'atain mithla sana'aihi al-awwal fatilka tis'un. Maka Nabi di saat sudah mulai tua dan Nabi juga mulai berat dalam salatnya, maka dia melaksanakan witir 7. Kemudian melaksanakan 2 rakaat seperti yang lainnya. Di dalam salat yang 9 tadi. Maka Nabi melaksanakan 7, 1 kali salam, kemudian 2 rakaat salam. Jadi 9. Kemudian 2 rakaat salam. Berarti 11. Maka ini kaifiyah yang disebutkan di dalam hadis, maka lebih baik kita melaksanakannya setelah kita mengetahui sunnah-sunnahnya. Maka kita ahlu sunnah lebih berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Maka dengan ilmu yang kita pelajari kita mengamalkan. Bukan kita mempunyai ilmu hanya disimpan, tidak diamalkan.
Maka setelah kita mengetahui sekarang dari riwayat-riwayat bahwa Nabi melaksanakan witir 1 dan Nabi melaksanakan witir 3 dan prakteknya 3, 2 ditambah 1. Kemudian Nabi melaksanakan 5 witir sehingga melaksanakan 8 rakaah 2 ditutup dengan 5. Di riwayat Muslim juga, dari Aisyah juga. Kemudian Nabi melaksanakan witir 7. Maka Nabi melaksanakan witir 7, salam kemudian 2 dan 2. Berarti 11. Kemudian Nabi melaksanakan 9, di mana 8 dalam keadaan duduk, tidak salam, berdiri lagi ditutup dengan 9 salam. Kemudian Nabi sholat 2 rakaah menjadi 11. Maka saya menginginkan kepada para imam sholat tarawih agar melaksanakan sunnah ini insya Allah besok. Karena kita tidak ada waktu lagi kecuali besok malam ke-25. Lalu besoknya ke-26, besoknya ke-27, besoknya 28, besoknya 29. Mungkin setelah itu Id kita tidak tahu. Maka kita sebagai ahli sunnah sangat mencintai untuk menghidupkan sunnah. Dan menghidupkan sunnah ihya'us sunnah wa itiba'ur rasul fadilatuhu kabirah. Keutamaannya sangat besar. Seperti di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka barang siapa yang kalian ingin dicintai oleh Allah, hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi. Ikutilah sunnah-sunnahku. Kamu akan diampuni dan dicintai oleh Allah. Maka lihat keutamaan menghidupkan sunnah. Dan alhamdulillah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ini Allah anugerahkan kepada kita dengan ilmu, tentunya bukan dengan bid'ah. Dengan ilmu kita berikan, dengan sanad-sanad yang sahih, kemudian kita amalkan. Dan di masjid ini kita tidak butuh izin kepada kepala ranting, kepala cabang dari ormas yang ada. Tidak butuh juga kepada orang-orang awam dan sebagainya. Maka mereka yang mengikuti kita. Maka kita sebagai pengurus masjidnya dan imamnya, maka barang siapa yang ikut, silahkan kita beritahukan ini adalah dari sunnah. Dan kita telah membahasnya di malam ini. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah semampu kita. Dan itu ucapan dari para ulama dari berbagai sifat-sifat yang sahih dan warid agar dihidupkan. Kama thabata dzalik, seperti misalnya sifat salam. Maka di salam ada yang bersifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Maka ini semuanya warid dan sahih. Maka para ulama mengatakan madama waridan wa sahihan, kita sebagai ahlu sunnah laksanakan. Karena apa? Karena melaksanakan macam-macam tadi menunjukkan kita menghidupkan dulu sunnah Nabi, melaksanakan salam seperti itu. Dan alhamdulillah kita melaksanakan salam seperti berbagai macam tadi di dalam sholat-sholat kita, baik sholat yang wajib ataupun di dalam sholat tarawih tadi. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah selama kita mengetahui dia sunnah dan sanadnya sahih, laksanakan. Dan keutamaannya tadi Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Maka inilah dari sifat tentang permasalahan sholat witir. Maka barang siapa besok menjadi imam, maka insya Allah kita laksanakan besok. Mau yang mana dulu? Yang 13, 8 tambah 5, atau yang 7, atau yang 9, silahkan. Mustahid malah lebih cepat. Karena tidak 2 rakaah salam, 2 rakaah salam. 8 rakaat
terus berdiri. Duduk di ke-8 jangan salam, berdiri yang ke-9 baru salam. Cepat itu. Setelah salam 9 ditambah 2. Alhamdulillah, insyaallah kita melaksanakan sunnah, mempraktekkan sunnah. Ini kenikmatan dari Allah. Pertama, kita mempunyai ilmunya, dan yang kedua, mampu melaksanakan sunnah. Coba jika kalian hidup di masjid awam dan kalian jadi pengajar, mengajarkan sunnah ini, belum tentu diterima oleh takmir masjid, belum tentu diterima oleh kepala cabang yayasan bla bla bla, ataupun cabang ranting dari ormas bla bla bla. Masjidnya punya ormas misalnya, oh harus izin dulu ke Padang, harus izin dulu ke Jakarta, ditelepon dulu mereka, bos-bos. Maka alhamdulillah kita mempunyai dalil, selama sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tawakal Allah kita laksanakan, dan jika ada orang yang ikut dengan kita, tinggal kita menjelaskannya. Mudah urusannya. Tidak takut fitnah, bla bla bla, tidak. Karena semua telah kita jelaskan. Ada soal lagi? Tambah biar selesai.